Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan mengirimkan absen di WA Group dengan menggunakan Google Form. Dan jangan sampai lupa untuk diisi absennya ya. Baik, pertemuan sebelumnya membahas tentang husnuzon dan suuzon. Nah, adapun pembahasan kali ini Ibu akan membahas tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Adapun kompetensi dasar untuk materi kali ini yaitu 1.1 menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. 2.1 menghargai perilaku jujur. 3.1 memahami makna surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. 4.1 menunjukkan hafalan surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah Ibu harap kalian dapat memahami ayat-ayat tersebut. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah tentu kalian pernah bertemu dengan orang yang rendah hati, entah di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, maupun di tempat lain. Orang yang rendah hati bisa dirasakan dari cara dia berbicara, bersikap, dan berpendirian. Bagaimana perasaanmu ketika bertemu dengan orang yang demikian, yang rendah hati? Tentu kita merasa nyaman dan senang. Demikian juga ketika kita bisa menghiasi diri dengan perilaku mulia ini. Tentu orang-orang di sekeliling kita akan merasakan nyaman berada dan bertemu dengan kita. Tidaklah mengherankan bila orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Sekarang perhatikan ayat berikut. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Nah, di dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Nah, seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap rendah hati dapat terlihat pada saat mereka berjalan. Dari sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan, jauh dari keangkuhan atau sombong. Langkahnya mantap dan tampil dengan jati diri yang dimilikinya. Orang yang rendah hati tidak suka meniru-niru gaya orang lain, apalagi gaya orang yang tidak disukai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, Quran Surat Al-Isra ayat 27.
Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syayatinu lirabbihi kafuro. Yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Ayat ini diturunkan Allah dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Nah, kaum jahiliyah di sini adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam, sebelum datangnya Nabi Muhammad. Mereka suka sekali berpoya-poya. Mereka beranggapan bahwa derajat, kemasyhuran, dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuannya dalam berpoya-poya dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa berpoya-poya serta menghamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma. Contoh lain untuk melatih hidup hemat adalah dengan rajin menabung mulai sekarang. Dengan menabung, kita akan mempunyai tata kelola yang baik dalam mengatur kondisi keuangan. Di samping itu, menabung dapat memenuhi kebutuhan di masa mendatang atau di masa depan. Adapun dampak positif lainnya adalah berhemat sebagai antisipasi kita membutuhkan biaya mendadak atau lumayan besar. Jika terjadi hal yang demikian, kita tidak perlu berhutang dan tidak dilanda rasa gelisah. Bukankah perilaku hemat dan hidup sederhana akan membantu dan meringankan kita di masa depan? Ya kan? Nah, kita sudah tahu akan pentingnya hidup hemat dan sederhana. Langkah terbaik kita adalah segera menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian siap untuk menerapkan perilaku itu? Harus siap ya. Kan sudah tahu dengan adanya pembelajaran hari ini. Baik, Ibu cukupkan sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Mohon maaf atas salah kata dan ucap yang Ibu sampaikan. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian sudah dapat menyetor hafalan-hafalan yang Ibu berikan hari ini. Tetap semangat. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.